Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama' burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua kembali dipertemukan Allah di channel ini yang insya Allah penuh barakah. Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat, dilimpahi rezeki yang halal dan membawa kebaikan, dijauhkan dari mara bahaya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, seseorang tidak hanya menjaga dari makan dan minum, karena di bulan suci ini Allah memberi kemuliaan yang berlipat ganda. Untuk itu Rasulullah mengajak umatnya untuk memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan Allah sebaik-baiknya. Namun, ada beberapa hal yang harus dihindari orang yang berpuasa, agar pahalanya dan keutamaan berpuasa tetap terjaga. Berikut ini adalah 5 kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang berpuasa dan harus dihindari. Yang pertama adalah berpuasa namun meninggalkan sholat. Seperti yang kita ketahui, sholat dan puasa bagian dari rukun Islam. Tetapi sholat lebih utama karena menempati urutan kedua setelah syahadat dalam rukun Islam. Maka dari itu barang siapa yang telah mengucapkan syahadat, maka wajib hukumnya untuk sholat. Persoalan hukum orang berpuasa yang meninggalkan sholat memang banyak perbedaan menurut ulama. Menurut kesepakatan ulama tetap sah puasanya, akan tetapi berkurang keutamaan ibadahnya. Wajib juga untuk segera bertaubat dan melengkapi sholat yang ditinggalkannya. Dalam sebuah hadis diungkapkan, Inna awwalama yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu fa'in saluhat faqad aflaha wa anjaha fa'in fasadat faqad khoba wa khosira. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah bersabda, hisab pertama yaitu ibadah sholat. Apabila sholatnya baik, maka termasuk golongan orang-orang menang dan beruntung. Namun apabila sholatnya buruk, maka termasuk orang-orang yang gagal dan rugi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasa'i. Selain hadis tersebut, Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dari penjelasan ayat dan hadis di atas, bahwasanya termasuk golongan orang yang rugi apabila meninggalkan sholat. Yang kedua, tidur sepanjang hari. Beberapa hadis meriwayatkan bahwasanya tidurnya orang puasa termasuk beribadah. Namun, yang sering disalahpahami oleh kebanyakan orang adalah tidur sepanjang hari dan bermalas-malasan. Secara implisit, hadis tersebut merujuk kepada orang-orang yang ketika berpuasa menggunakan harinya dengan kemaksiatan. Apabila tidak mampu menjaga dari kemaksiatan, alangkah baiknya tidur. Namun, dengan bulan yang penuh kemuliaan ini, Rasul mengajak umatnya untuk beribadah. Yang ketiga, menggunjing atau ghibah. Ghibah atau menggunjing ini adalah membicarakan keburukan aib seseorang di belakangnya. Ketika berpuasa, seseorang tidak hanya menjaga mulutnya dari makan dan minum, akan tetapi juga menjaga mulutnya dari menggunjing, berkata kasar dan sebagainya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, An Abi Barzah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulul iman qalbuhu la taqtabul muslimin wa la tatabi'u auratihim fa innahu may yatabi' auratihim yattabi'illah auratahu wa may yatabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi. Yang artinya dari Abu Barzah Al-Aslami berkata,
Rasulullah bersabda, "Wahai orang yang imannya masih sebatas lisannya dan belum masuk ke hati, janganlah kalian menggunjing orang-orang muslim. Janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Karena barang siapa yang selalu mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan membongkar kesalahannya. Serta barang siapa yang diungkap auratnya oleh Allah, maka dia memperlihatkannya di rumahnya." Yang keempat, menggunakan obat tetes telinga dan hidung. Ketika berpuasa, hal yang tidak boleh dilakukan adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, baik melalui telinga, mulut, dan hidung dengan sengaja. Intinya di semua lubang yang ada di dalam tubuh dilarang untuk dimasukkan sesuatu. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Menurut Syekh Abdullah bin Baz dalam kitabnya Majma'ul Fiqih Al-Islam, bahwasanya boleh menggunakan tetes mata, hidung, dan telinga. Namun jika dirasa sampai tenggorokan, maka batallah puasa tersebut. Ketika seseorang takut akan hal tersebut, alangkah baiknya untuk tetap berhati-hati dan tidak menggunakan obat tetes. Yang kelima, berhubungan suami istri di siang hari. Selain menjaga dari makan dan minum selama berpuasa, seseorang juga diharuskan untuk menjaga dirinya dari syahwat. Salah satunya yaitu tidak diperbolehkan suami istri melakukan hubungan di siang hari dan dihalalkan di malam hari. Artinya, larangan untuk berhubungan suami istri hanya tidak diperbolehkan di siang hari, namun di malam harinya tetap diperbolehkan. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamar rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanu anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Yang artinya, wallahu alam bimuradih. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Demikianlah 5 kesalahan aktivitas yang harus dihindari oleh orang yang sedang berpuasa. Selain memperhatikan keabsahan ibadah puasa, kita juga harus memperhatikan keutamaan ibadah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.